Beliau sholat, ya kita sholat. Sholat itu dibikin seminimal mungkin, yang wajib saja misalnya. Itu selamat kok sebenarnya. Nabi itu pernah ditanya, wahai Kanjeng Rasul, apakah saya bisa selamat kalau saya cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, bukan kedekatan apapun? Dan itu sangat dimungkinkan hingga hari ini. Jadi sampai hari ini banyak di antara para wali itu yang ketika sholat isya bermakmum kepada Rasulullah. Suatu saat Rabi Adawi akan ditanya, jenengan benci enggak sama setan? Beliau menjawab apa? Saya bukan tidak benci, tapi tidak ada ruang untuk benci dalam hatiku gitu loh. Jadi tidak ada ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tara min waliyin ghaira muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Sallallahu alaihi. Walan tara, dan tidak akan pernah menyaksikan engkau, min waliyin, dari orang yang dekat kepada Kanjeng Rasul, ghaira muntasirin, yang tidak mendapatkan pertolongan, bihi, sebab itu Kanjeng Rasul, wala min aduin, dan tidak pula dari kalangan musuh manapun, ghaira munqasimi, yang tidak mengalami kehancuran. Bait ini menegaskan tentang adanya keberuntungan orang yang berpihak kepada Nabi di satu sisi, dan tentang kehancuran siapapun yang memusuhi Nabi. Ini berarti merupakan pengumuman dari Imam Busiri bahwa berpihak kepada Rasulullah adalah suatu keharusan, dan memusuhi Rasulullah tak lain adalah bencana itu sendiri. Maka karena itu dari zaman ke zaman beliau ini merupakan orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbicara kepada segenap bangsa, segenap umat manusia. Jadi ketika nama beliau itu diletakkan di dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti keseluruhan dari keselamatan umat manusia itu oleh Allah Ta'ala digantungkan kepada beliau. Jadi Kanjeng Rasul adalah satu-satunya jalan keselamatan kita, jalan keselamatan umat manusia. Jadi karena itu jangan pernah mencari keselamatan dengan jalan yang lain. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi karena itu Allah yang tak terhingga itu, yang tidak terbatas itu, yang tidak bertepi itu, ya, mempercayakan dirinya kepada Rasulullah untuk bisa memberikan keselamatan kepada siapapun yang dikehendaki oleh hadiratnya. Jadi Allah itu kan tidak terbatas, tidak bertepi. Nah, untuk membatasi dirinya agar menjadi jalan keselamatan, maka yang dipakai itu adalah Rasulullah yang dipakai. Jadi kalau Allah Ta'ala langsung kepada umat manusia tanpa menggunakan siapapun yang dipakai untuk keselamatan, maka akan mengalami kesulitan manusia itu. Akan mengalami kesulitan. Bagaimana tidak akan mengalami kesulitan? Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak bertepi, tidak terbatas sedikit pun. Jadi ini sesungguhnya semacam reduksi, ya. Reduksi terhadap ketakterhinggaan Allah Ta'ala. Tapi reduksi ini adalah reduksi keselamatan. Jadi untung kita memiliki Rasulullah yang tampil sebagai reduksi di hadapan diri kita. Jadi kemahaan Allah Ta'ala yang tak terhingga itu kemudian dibatasi. Dan pembatasan itu adalah keberuntungan untuk diri kita loh. Dibatasi itu loh. Dibatasi. Nabi itu kan enak, makan, tidur, beristri, kan enak itu. Dibatasi seperti itu. Nah, itu sengaja digunakan sebagai pembatasan bagi kita yang juga terbatas.
Jadi jalan Islam itu adalah jalan kebahagiaan, jalan kenikmatan, jalan yang sesungguhnya sangat mudah untuk kita tempuh, sangat mudah sebenarnya. Jadi betapa Allah Ta'ala yang tak terhingga itu mereduksi dirinya sendiri menjadi keterbatasan. Tapi keterbatasan itu bisa dipakai oleh siapa saja, termasuk juga oleh kita sampai hari ini. Maka dapat dipastikan dalam konteks ini bahwa siapapun yang berpihak kepada Rasul itu berarti berpihak kepada keselamatan. Siapapun yang memusuhi beliau berarti berpihak kepada kehancuran. Jadi sangat mudah toh, sangat gampang sebenarnya. Beliau sholat, ya kita sholat. Sholat itu dibikin seminimal mungkin, yang wajib saja misalnya. Itu selamat kok sebenarnya. Nabi itu pernah ditanya, wahai Kanjeng Rasul, apakah saya bisa selamat kalau saya cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah? Selamat, sabda Nabi. Ya selamat. Kan enak sekali sebenarnya, toh. Enak sekali. Jadi jalan keselamatan itu sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah. Cuma kemudian di dalam diri manusia itu ada rintangan-rintangan yang inherent di dalam dirinya. Apa itu? Nafsu itu loh. Nafsu, berbagai macam keinginan kepada apapun yang selain Tuhan. Itu kemudian menggumpal dalam diri kita, menciptakan sebuah kekuatan, menciptakan sebuah demonstrasi dan lain semacamnya. Sehingga dengan demikian segala sesuatu yang sesungguhnya itu jelek itu diperlihatkan seolah-olah baik. Jadi makanya kalau dalam diri kita masih ada kesenangan terhadap kemaksiatan itu sesungguhnya penglihatan kita belum betul-betul steril. Ketika ada kesenangan dalam diri kita kepada kemaksiatan, pasti ada kebaikan yang kita tidak senang, pasti itu. Sebab itu kan seperti jam ya, jam yang ketika sebelahnya berkurang, pasti di sebelah sini bertambah. Di sebelah sini bertambah, di situ pasti ada kurangnya itu. Seperti jam. Kebaikan dan keburukan itu kan seperti jam gandul begitu. Seperti jam. Nah, maka karena itu begini. Ketika kita mencoba untuk memahami, untuk merasakan, untuk menikmati kebaikan, nah, semakin lama itu semakin terpenuhi kebaikan-kebaikan itu. Ketika kebaikan terpenuhi, maka tidak ada peluang untuk keburukan. Suatu saat Rabi Adawi akan ditanya, jenengan benci enggak sama setan? Katanya. Beliau menjawab apa? Saya bukan tidak benci, tapi tidak ada ruang untuk benci dalam hatiku gitu loh. Jadi tidak ada ruang. Untuk benci itu enggak ada ruang. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh cinta. Jadi siapapun yang hatinya dipenuhi oleh cinta, maka tidak ada kesempatan untuk membenci. Tidak ada kesempatan untuk membenci. Tapi siapapun yang masih memberikan peluang kepada hatinya untuk membenci, maka di saat itulah cintanya tidak akan pernah utuh. Cintanya tidak akan pernah utuh. Oke ya. Itu jawaban yang sangat bagus dari Rabi'ah Adawiyah. Karena cintanya sudah penuh kepada Allah, kepada Rasulnya, sampai tidak ada ruang di hatinya untuk memiliki kebencian sedikit pun kepada setan, paling setan sekalipun itu tidak benci. Nah, maka ketika kita masih belum memiliki hati yang penuh dengan kebaikan seperti itu, kita mesti membawa diri kita, hati kita ke majelis-majelis di mana hati kita menjadi semakin penuh, makin penuh, makin penuh, makin penuh, makin penuh, sehingga ketika tidak ada ruang untuk yang lain, maka di saat itulah sesungguhnya kita sedang betul-betul jatuh cinta kepada Allah. Apapun yang datang dari hadiratnya di saat itu akan menjadi kenikmatan belaka. Tidak mungkin yang lain. Jadi ini sesungguhnya merupakan bait yang sangat gamblang bagi diri kita. Orang berpihak kepada Rasulullah dapat kemenangan, dapat keberuntungan. Orang memusuhi beliau dapat bencana malapetaka. Dan ini kan sesungguhnya sangat gamblang. Sangat gamblang. Nah, maka karena itu ya, ketika keberpihakan kepada Rasul itu kita tempuh, karena ini tidak berkaitan dengan waktu ya. Jadi kita untuk mencintai Rasulullah itu tidak harus sezaman dengan beliau. Sekarang pun, kapanpun itu dimungkinkan. Karena kehidupan beliau dan wafat beliau, kedua-duanya sama-sama merupakan keberkahan bagi diri kita. Sama-sama merupakan keberkahan. Jadi peluang
Untuk jatuh cinta kepada Rasulullah tidak berkurang hanya karena beliau sudah wafat, itu tidak berkurang. Untuk mencontoh Kanjeng Rasul tidak berkurang sedikit pun. Nah, maka karena itu kita fullkan hati kita terus-menerus agar apa? Agar kedekatan kita dengan beliau itu menjadi nyata di kehidupan ini. Maka orang-orang yang dekat dengan beliau itu adalah mereka yang senantiasa berjumpa dengan beliau lewat mimpi, lewat kenyataan, itu berjumpa terus. Itu kan kedekatan rohani itu, bukan kedekatan apapun. Dan itu sangat dimungkinkan hingga hari ini. Jadi sampai hari ini banyak di antara para wali itu yang ketika sholat isya bermakmum kepada Rasulullah loh. Bermakmum kepada Rasulullah. Dan kalau sudah mengalami seperti itu, coba kenikmatan apa lagi yang bisa menandingi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin tertandingi oleh kenikmatan apapun lain lagi ya. Dari berbagai macam kenikmatan duniawi dan apapun yang lain. Itu tidak mungkin. Nah, karena itu mencoba untuk mencari kilauan-kilauan petunjuk Allah Ta'ala kepada kita. Sebab Allah Ta'ala itu berfirman dalam salah satu hadis qudsinya itu begini, setiap saat sesungguhnya kilauan-kilauan petunjukku itu menyebar kemana-mana. Jadi karena itu fata'arradulah, coba kalau kau bisa silakan itu ditangkap. Jadi kilauan-kilauan petunjuk itu kan mencari orang-orang yang siap untuk bisa menerima loh ya. Nah, ketika kita misalnya siap, maka kilauan petunjuk itu akan menghinggap di batin diri kita dan kita bisa merasakan Allah bisa merasakan seperti itu. Jadi apa yang disebut sebagai Allah Ta'ala itu dalam konteks seperti ini itu konkret loh ya, konkret. Jadi sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada yang lebih konkret, tidak ada yang lebih nyata dibandingkan Allah. Tapi juga pada saat yang bersamaan tidak ada yang lebih samar dibandingkan Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang berlawanan. Konkret, samar, maha pengasih, maha memberikan balasan dan lain semacamnya. Nah, di situ sesungguhnya apa maksudnya? Di situ kalau tidak karena direduksi oleh Rasulullah, kita akan betul-betul kebingungan berhadapan dengan adanya pertentangan-pertentangan itu. Jadi Rasulullah itu sebagai penjelas ya, sekaligus sebagai pembatas bagi ketak terhinggaan ilahi itu. Maka sebenarnya ya, untuk di zaman seperti sekarang tergantung kepada diri kita. Jadi peluangnya itu tidak menjadi menyempit hanya karena kita tidak sezaman dengan beliau, tidak menjadi menyempit. Tetap seluas-luasnya. Nah, itu yang sesungguhnya kita inginkan di dalam kehidupan ini. Maka karena itu pastikan setiap saat itu kita bertawajuh kepada beliau dengan menggunakan sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sampai tergetar. Sampai batin kita menyaksikan tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan orang ini. Jadi alam semesta ini walaupun bentuknya sangat luas, ini mikrokosmos di hadapan Kanjeng Rasul yang makrokosmos. Jadi secara lahiriah kan Kanjeng Rasul itu merupakan isi dari alam ini. Tapi secara batinnya alam ini yang ditampung oleh jiwa Kanjeng Rasul. Jadi kalau secara lahiriah jauh lebih besar alam ini, tapi secara batinnya jauh lebih besar Rasulullah dibandingkan alam ini. Bahkan dibandingkan dunia dan akhirat sekalipun jauh lebih luas Kanjeng Rasul.